Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan. Ketiga, unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau persyaratan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku kejabatan atau kedudukan akibat seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukannya tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang. Dengan demikian, tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. Bahwa wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum, maka kewenangan yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana yang tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapatkan sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesempatan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut. Selanjutnya, bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum sehingga rumusan dakwaan yang demikian dapat dipandang sebagai dakwaan yang kabur. Namun demikian, bila subjek hukum yang diminta pertanggungjawaban adalah bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terdakwa pada tata beralasan hukum terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Namun demikian, terhadap fakta hukum ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku terpidana lain yang terungkap dalam perkara ini harus dipandang sebagai satu kebenaran. Berdasarkan uraian tersebut, kami penasihat hukum terdakwa berpendapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Unsur keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehubungan dengan tuntutan penuntut umum terkait dengan kerugian keuangan negara dalam perkara sebesar 7 miliar, kami penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa potensi tagihan pajak, bea cukai, PPN, PPh bukan merupakan kerugian negara dalam tindakan pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Tipikor, melainkan merupakan potensi pendapatan negara secara pajak dan atau pendapatan negara bukan pajak serta menjadi ranah dan rezim Undang-Undang Kepegawaian tersebut. Kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang Kepegawaian. Sebagaimana telah diterangkan ahli hukum pidana Dr. Muzaki dan ahli audit perhitungan keuangan negara Dr. Sudirman di persidangan terdahulu. Dengan demikian, oleh karena biaya masuk PPN PPh belum ditetapkan sebagai pajak terhutang, maka belum menjadi hak negara. Oleh karena itu tidak dapat dipandang sebagai kerugian keuangan negara, melainkan seharusnya dipandang sebagai pajak terhutang dan atau sebagai pendapatan negara bukan pajak. Sejak beberapa tahun terakhir dalam praktek hukum dan perjalanan sekarang ini sebagaimana dinyatakan dan diterangkan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2019 tentang pemberlakuan perumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan, hanya BPK yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara karena BPK memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi-instansi lain tidak berwenang menyatakan adanya kerugian negara. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, maka menurut hemat kami, perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2019 hingga tahun 2022, tanggal 22 Februari tahun 2023 terkait bea masuk PPN dan PPh terkait tahun 2019 tahun 2022 sebesar 7 miliar lebih adalah tidak sah dan inkonstitusional menurut hukum, dan oleh karena itu terdakwa telah seharusnya dilepaskan dari dakwaan penuntut umum yang menggunakan hasil audit APCO. Oleh karena itu terhadap tuntutan kerugian keuangan negara yang menurut surat dakwaan sebagai akibat dari perbuatan terpidana